Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang sama, yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau sumber mukjizat bagi kami, Engkau sumber kesembuhan bagi kami, Engkau sumber berkat bagi kami, dan Engkau Allah penolong perisai kami. Sebabnya, sebagai ucapan terima kasih syukur kami kepadamu, kami ingin memuji, memuliakan-Mu, dan kami mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap dengan firman Tuhan, yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang, selamat yang pertama kali berjumpa. Ya, saudaraku yang terkasih, pagi hari yang penuh dengan keberkatan ini, saya ingin membagikan sesuatu. Hati saya untuk jiwa. Di dalam pikiran saya selalu jiwa dan jiwa. Saya berdoa, selalu berpikir jiwa. Saya melangkah, saya berjumpa dengan orang, siapapun yang saya jumpai, saya selalu berbicara tentang jiwa. Di hati saya adalah jiwa. Terus sebabnya saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman, bahwa saudara, kenapa saya ambil tema masa-masa di mana angin semakin besar, menggoncang umat pilihannya. Saya sudah pernah, kalau bulan Februari saya boleh cek di YouTube, ya. Saya katakan bahwa untuk 2 tahun ini saudara harus hati-hati, khususnya keuangan. Ya, yang tidak perlu jangan diada-adakan. Rem sedikit keinginan saudara, direm. Saya pernah khotbah tentang Matius 6 ayat 3 itu, bagaimana secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Akan terjadi masa-masa sulit di akhir zaman, upah 1 hari saudara akan hanya bisa membeli beras yang terbaik 1 kilo, bahkan untuk membeli remah-remah atau membeli beras yang standarnya di bawah, saudara bisa membeli 3 kilo. Akan terjadi masa sulit. Dan sekarang kita masuk di dalam Matius 24. Kemarin saya sudah bicara tentang Matius pasal 24 ayat 7. Dan kita ada dalam masa perang. Masa kesukaran, masa gempa bumi. Dan hari-hari ini Tuhan ingin sedang menyadarkan, kalau lewat peristiwa Nuh khotbah 120 tahun, bahkan 1 minggu, lalu saya sering membicarakan tentang ini. 1 minggu sebelum pintu Bahtera ditutup, Nuh, saya menyadari, mungkin seperti ini lah ya, Nuh kejadian dulu. Saya selalu mengingatkan, tapi ternyata memang Nuh hanya 8 orang yang masuk. Saya selalu ingatkan itu. Ya, lalu sekarang ini adalah masa-masa akhir daripada penciptaan dunia. Masa-masa akhir penggenapan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak ada kehidupan lagi setelah itu, kata firman. Bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Supaya semakin banyak orang-orang masuk di dalam masa 1000 tahun. Dan masa di mana kita masuk dalam kebangkitan, tidak masuk dalam kebangkitan kedua, dan kita sama-sama kebangkitan pertama dan selama-lamanya bersama Tuhan, maka dunia akan digoncang. Saudara lihat, setelah Februari saya diingatkan, waktu Los Angeles mengalami kebakaran, bukan satu seperti Sodom dan Gomora, bukan hanya satu kampung, tapi satu kota. Tapi saya pernah ingat, coba boleh dicek itu, ini belum. Bahkan tahun ini akan terjadi lagi. Ya, karena itu juga ada peneguhan dari beberapa hamba Tuhan, dari beberapa kota, bahkan dari luar negeri. Pesan-pesan Tuhan disampaikan, dunia akan digoncangkan, akan disadarkan. Dan kita lihat
bagaimana Myanmar, Thailand, Cina, terus yang dekat Selandia Baru, Togar apa saya lupa. Itu ya. Dekat Australia itu digoncang. Dan sekarang enggak ada lagi gempa-gempa, itu 4,5, rata-rata sekarang semua di atas 7. Dan karena peristiwa yang kemarin baru terjadi, Indonesia juga alami, ya, dan itu belum. Dan Jepang baru-baru kemarin juga itu, Tiongkok juga, dan terus akan digoncang. Baik dari sisi alam, perang, dan sekarang per minggu ini Amerika perang dagang, tidak main-main, 32% dia naikkan. Menteri Keuangan bilang ini inflasi terlalu besar. Jadi bukan sekedar yang berhutang, yang tidak berhutang juga, yang tidak punya duit, bukan sekedar yang punya duit, akan berdampak semua. Tidak ada yang aman, hanya yang aman dekat kaki Tuhan. Hanya itu yang aman. Saya selalu khotbah tentang Canda Sarpat, itu ayat emas buat saya, rema buat saya. Makanya saya selalu, siapapun dia, apa yang ada kami diberkati, kami tabur. Karena saya pegang Canda Sarpat. Besok dia mati, 3 tahun 6 bulan dia tidak pernah kekurangan. Apapun yang terjadi, kegoncangan terjadi, tidak mempengaruhi. Raja Ahab terpengaruh. Raja punya prajurit, punya pasukan, punya bala tentara, punya menteri, punya ya segala sesuatu, harta benda yang di kerajaannya. Terpengaruh. Cari Ahab juga, cari Elia juga. Tapi Canda Sarpat, Elia yang cari Canda Sarpat. Oh, hebatnya ini Canda Sarpat ini. Dan Elia minta makan sama Canda Sarpat. Tapi Canda Sarpat menjadi berkat. Dan 3 tahun 6 bulan tidak terpengaruh, kata Yakobus. Dicatat dalam kitab Ibrani, dia tidak terpengaruh. Dia tokoh iman. Dunia sedang digoncang. Saya tidak sebut, ada pesan Tuhan yang terakhir. Kemarin ibunya kasih di grup. Ada berapa pulau yang di Indonesia ini akan digoncang. Berdoa buat pulau B, berdoa buat pulau P, akan digoncang. Jadi anak-anak Tuhan, saya mau bilang, kau punya tabungan berapapun, kau punya apapun, lihat bagaimana Myanmar, jalan-jalan rusak, gedung-gedung tinggi rusak, ya ribuan mati, bahkan belum ada yang bisa diangkat lagi. Saudara lihat, ada di dalam rumah Tuhan, hatimu tenang. Amin. Bukan berarti saudara tidak boleh beraktivitas. Makanya saya membagikan firman ini. Ini masa-masa di mana angin semakin besar menggoncang umat pilihannya. Saya kasih gambar bintang itu jatuh. Sekarang penggenapannya ini. Kita adalah generasi terakhir penggenapan kitab para nabi. Termasuk perkataan Yesus di bukit Matius 24. Sebab itu saya mau berkata, berjaga-jagalah, waktunya sudah dekat. Iblis sedang bekerja, dia tidak mau sendiri. Dia mau ajak. Dia ingin sampai pertempuran terakhir, bagaimana dia ingin menggagalkan rencana Allah. Karena dia sudah dibuang dari sorgawi. Dia sudah dicampakkan oleh karena dia ingin menganggap bahwa dia setara dengan Allah. Manusia pertama dijatuhkan, dia berhasil. Tetapi Yesus datang, Adam kedua untuk menebus. Tapi dia tidak pernah kenal menyerah. Dia ingin menjatuhkan, dia bekerja keras. Karena Wahyu 12 berkata, inilah waktunya sudah dekat. Saya mau katakan, walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, saya berargumen di dalam pikiran saya. Sekarang sangkakala sudah ada di tangan malaikat. Akan ditiupkan, segera tunggu aba-aba. Kalau lihat peristiwa-peristiwa ini, dari belahan dunia, perang bersamaan, kelaparan terjadi di mana-mana, bahkan gempa bumi, ini semua dalam 1 bulan ini bersamaan. Untuk apa? Karena Nuh sudah
pernah khotbah enggak didengar, maka alam perlu mereka mendengar. Keadaan Matius 24 itu harus terjadi supaya umat manusia mendengar. Kalau sekarang gempa, ini ambruk, kita sama-sama ketemu sama Tuhan. Takut? Kalau takut persiapkan diri. Orang yang siap pasti siap. Mau dimanapun dia berada, tutup mata, buka mata ketemu Tuhan. Itu orang siap. Maka itu saya mau kupas tentang Wahyu ini. Wahyu 6 ayat 13. Mari kita buka. Wahyu 6 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Ini saya sudah pernah bagikan. Tapi saya mau bilang begini, bintang-bintang dalam bahasa Indonesia sehari-hari berguguran dari langit ke atas bumi seperti buah ara yang belum matang, masih mentah, gugur dari pohonnya pada waktu digoncang oleh angin keras. Angin apa yang menggoncang sekarang? Apakah ekonomikah? Apakah alamkah? Gempa bumi, perang, kelaparan, masalah demi masalah besar di tengah keluarga, di tengah kehidupan, anak, orang tua, suami, istri. Apa yang terjadi dalam masalahmu? Pekerjaanmu kah? Pelayananmu kah? Ada angin kencang, iblis ingin menggoncang itu semua dan diizinkan sama Tuhan. Sama seperti Ayub diizinkan. Iblis diizinkan untuk betul-betul memporak-porandakan iman daripada Ayub dalam jangka waktu 1 hari. Hartanya habis, anaknya habis, 7 anaknya habis. Demikian juga dia mengalami sakit penyakit dalam 1 hari. Diizinkan. Dan iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan bukakan pagar itu. Oke, silakan kalau kamu mau lihat iman Ayub. Ya. Dan sekarang Tuhan ingin membuktikan dari beberapa khotbah-khotbah yang lalu bahwa Tuhan ingin membedakan mana gandum, mana ilalang, mana kambing, mana domba, mana emas murni atau emas palsu, mana emas, mana tanah liat, mana jerami. Sekarang sedang dipilah, sedang ditampi. Lewat apa? Kalau saudara punya persoalan hidup, berbahagialah ketika saudara mengalami sebuah persoalan. Karena disitulah iman saudara sedang diuji. Jadi jangan pernah marah dengan orang yang memprosesmu, jangan pernah marah oleh situasi dengan keadaan yang terjadi dalam hidupmu, tetapi situ kau belajar bahwa kita harus menang di tengah-tengah persoalan itu. Angin sebesar apapun, saudara harus menang. Betul? Karena sangkakala ketika ditiupkan, dia akan jemput orang-orang yang menang, bukan orang yang kalah, orang yang pesimis, orang yang kecewa, orang yang putus harapan. Makanya Tuhan katakan, ketika aku datang nanti, adakah aku jumpai iman? Ini masa-masa pembuktian iman saudara. Hamba Tuhan tidak bisa menolong saudara. Suami istri tidak bisa menolong saudara, orang tua anak tidak bisa menolong saudara, termasuk harta saudara tidak bisa menolong saudara. Tapi yang bisa menolong saudara, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Itu yang menolong saudara. Ya, sebab itu saya mau sampaikan begini, bintang itu berbicara anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan, perguguran. Dia tidak peduli hamba Tuhan. Dia tidak peduli anak Tuhan. Dia tidak peduli itu pendoa. Dia tidak peduli itu pelayan-pelayan. Iblis sedang menggoncang itu. Iblis sedang berusaha menghancurkan pelayanan. Iblis sedang berusaha menghancurkan gereja. Iblis sedang menghancurkan keluarga. Dia ingin goncang dengan angin keras. Siapa yang kuat? Berbahagialah. Tetapi kekuatanmu tidak seberapa kalau tidak mengandalkan Tuhan. Anak-anak Tuhan akan berguguran, bintang-bintang berbicara anak-anak Tuhan. Belum matang atau gugur, hidup yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak taat. 16. Yang masih main-main dengan kesetiaan, masih main-main dengan kehidupan, masih main-main dengan dosa, masih main-main dengan coba-coba. Coba ini dan coba itu.
angin kencang. Kita sudah pernah krisis tahun 98. 98 itu krisis hanya berapa persen, itu belum perang dagang. Tapi sekarang ini semua perang. Dan saya lihatnya Cina mau balas, oke, saya akan balas Amerika. Artinya kalau semua saling balas membalas, makanya saya baca lagi, saya dengar lagi, daya beli orang semakin berkurang. Daya beli orang semakin berkurang. Artinya orang pikir matang-matang, orang akan berpikir bagaimana supaya isi perut. Bagaimana untuk bisa hidup, bisa makan. Orang nanti ke depan tidak akan berpikir lagi, saya harus punya apa. Tapi ke depan, orang akan berpikir bagaimana saya harus bisa makan. Mana bukti ayatnya? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu akan pasti terjadi. Lalu kata angin keras, persoalan besar. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jangan pernah kau menganggap sekarang itu aman-aman. Siapapun akan menjadi sebuah masalah besar. Jadi persoalan kehidupan Tuhan izinkan untuk digoncangkan. Apakah itu persoalan besar, masalah keluarga, masalah anak-anak, apakah itu masalah kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Anak-anak Tuhan akan mengalami kegoncangan. Itu kata Wahyu 6 ayat 13. Ada satu bintang lagi yang berguguran. Yang saya catat. Satu bintang itu ada dalam Wahyu 12 ayat 4a. Satu bintang lagi. Tolong dibaca. Wahyu 12 ayat 4a. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Ekornya itu yang di atas ayatnya. Ekor naga akan menyeret sepertiga, berarti 10 anak Tuhan, 3 terseret. Bayangkan. Jadi enggak heran, 12 murid Yesus itu 3 itu kebanyakan loh. Bahkan 70 murid Yesus itu pada banyak meninggalkan Tuhan pada waktu disalibkan. Dari 70 itu ada 12, itu yang setia loh ya sama Tuhan. Dari antara 12 ada 3 yang paling terdekat sama Yesus. Paling terdekat itu Yohanes, kedua Yakobus, ketiga Petrus. Dari 3 1 gugur, masih bisa menyangkal. Terlalu besar sekali. Dari 12 itu waktu Yesus itu disalibkan, 12-12-nya itu kembali ke laptop. Tinggalkan Tuhan. Tapi Yesus mencari hanya 1 yang gugur permanen, Yudas. Tapi yang 2 menyangkal, tidak percaya. Itu 3. Dari 12 minimal 1 lah. Tapi 3 terlalu besar. Makanya Alkitab berkata, sepertiga bintang berguguran oleh ekor. Kenapa ekor, tidak kepala? Kenapa tidak mulutnya? Kenapa tidak bisanya? Kenapa ekor? Ekor tempat kemaluan, mohon maaf kata. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan, hamba-hamba Allah jatuh dalam dosa perzinahan. Gugur. Tapi saya kasih firman ini ada solusi loh. Saya enggak langsung pok begitu, enggak. Saya kasih solusi. Tapi saudara harus jaga-jaga, berhati-hati. Bukan masalah angin besar, persoalan hidup. Tapi bintang-bintang juga berguguran dengan ekor naga. Terkadang dengan perilaku. Tapi Yesus bilang,
dalam engkau berpikir saja, engkau menginginkan, engkau jatuh. Jadi, untuk yang 1, 2 Wahyu 6 sampai Wahyu 12, Tuhan izinkan itu terjadi. Persoalannya saudara yang membentengi diri. Jadi Tuhan izinkan ini terjadi. Iblis bekerja untuk menggoncang bintang-bintang lewat persoalan besar. Lewat apa? Lewat ekornya juga. Dan Alkitab mencatat, sepertiga itu kebanyakan. Jadi tidak heran. Banyak yang berguguran. Amin ya. Mau solusinya? Oke, saya kasih solusi. Dan Tuhan itu Maha Pengampun. Untuk apa dia kayu salib? Kalau tidak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi di dalam Tuhan, apapun yang engkau lakukan, engkau sadar, minta ampun, dan diampuni. Itulah Tuhan kita. Amin. Tidak perlu saudara kasih rumah. Tuhan ini rumahku, Tuhan pun tidak perlu, gratis. Pengampunan dari Yesus gratis, cuma-cuma. Makanya kita perjamuan kudus, hari ini saudara datang, puji Tuhan, saudara hargai perjamuan kudus ini. Minta ampun, mulai dari sekarang jam 10, mulai dari sebelum jam 9 kita ibadah, dosamu akan diampuni ketika kita minta pengampunan dari Tuhan. Jadi Tuhan kita mengampuni, tidak boleh lagi antara kita saling menghakimi. Setuju ya? Ya, maka dari itu saya mau sampaikan begini. Bagaimana sikap hati kita kepada mereka yang mengalami goncangan badai persoalan atau tersesat hidupnya? Atau seperti bintang yang berguguran yang jatuh. Bagaimana sikap hati kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagaimana sikap hatimu ketika di tengah-tengah keluargamu, ketika orang lain mengalami sebuah kejatuhan dalam hidupnya. Maka saya dapatkan dalam kitab Lukas pasal 18. Tolong baca ayat pertama dulu. Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat pertama dulu, terus. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, penagih-penagih pajak yang curang. Orang-orang berdosa yang lain. Jadi kita harus kaya dengan terjemahan. Supaya kita memahami dalam terjemahan baru ini. Sering datang mendengar khotbah Yesus. Jadi, saudara, Alkitab ingin mencatat bertindaklah dari diri kita sendiri untuk berubah, untuk mendengar firman Tuhan, supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita mendengar firman Tuhan, perubahan terjadi kalau hidup kita ada di dalam firman dan mau melakukannya. Itu kita dulu. Maka Yesus, dia datang bukan untuk orang benar. Dia datang untuk orang berdosa. Dia ada di sekitar itu. Ada orang-orang berdosa datang. Ini dosa-dosa ini pemungut cukai, penagih-penagih pajak. Bukan saudara omong. Mereka pukul. Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam kitab dalam perjanjian lama bagaimana Elisa ketika bapaknya seorang nabi mati tinggalin utang, lalu dua anaknya dijadikan budak mau dijual. Jadi utang zaman dulu, kalau sekarang debt collector datang, main sita apa yang kau punya. Dulu anak yang menjadi jaminan. Jadi orang zaman dulu berhutang itu ngeri. Tetapi mereka yang melakukan kejahatan itu datang sering kepada Tuhan. Ini orang-orang yang mau berubah. Siapapun kita, kalau kita mau berubah, satu syaratnya datang kepada Yesus, dengar setiap perkataannya. Jadi kita tidak boleh melihat siapa orangnya. Termasuk hari ini, saya selalu berkata kepada para pelayan Tuhan, saya tidak akan pilih-pilih siapa Anda dari belakang. Yesus di sebelahnya. Rabi,
Ingat-ingat akan aku kalau engkau ada di Firdaus. Hari ini juga, kata hari ini, itu per detik. Engkau bersama-sama dengan aku, lalu siapa kita menghakimi orang? Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu, yang ada beberapa pelayan baru masuk lagi. Saya tidak mau lihat latar belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu punya hati untuk Tuhan, itulah mahkota Bapak Ibu dan adik-adik. Siapapun dia. Perubahan terjadi kalau hidupnya ada dalam firman Tuhan. Ayat keduanya ini sangat bagus sekali. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi Saya berharap bukan kita. dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada orang Farisi, ahli-ahli agama. Anda yang baca Alkitab 10 kali yang pernah saya dengar. Baca kitab setiap hari. Ya, saya mau katakan, Yesus, ini orang-orang Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang ahli agama, selalu mencibir karena dia tahu merasa paling benar. Kalau saudara sering baca Alkitab, lebih banyak baca Alkitab, mari lihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Jangan kita, karena kita banyak baca firman, lalu ayat ini berkata, tetapi hal ini menyebabkan para pemimpin agama Yahudi dan para ahli Taurat menggerutu karena ia bergaul dengan orang-orang yang demikian hinanya. Bahkan makan bersama-sama dengan mereka. Saya garis bawahi. Kenapa saya garis bawahi? Maksudnya Yesus tidak mau menghakimi, tapi Yesus merangkul. Saya harap jemaat Tuhan di tempat ini, para pelayan, tidak boleh menghakimi. Kalian harus merangkul mereka. Siapapun dia. Sekarang saya mau tanya, siapa dari antara kita yang hidup paling benar di sini? Boleh. Gantikan saya khotbah. Siapa yang paling benar latar belakangnya? Halo? Siapa yang paling benar di sini? Ingat Yesus? Pada waktu ada perempuan berzina. Ketika dia lakukan berzina, menurut hukum Musa, dia harus dirajam, dilempar batu. Lalu Yesus bilang begini, siapa yang paling tidak berdosa? Tolong lempar batu. Tidak ada yang berani. Yesus nulis. Saya mau katakan hari ini, ayat 3 dan seterusnya saya mau kasih solusi. Tapi ayat 1 dan 2 saya ingin menjelaskan. Yesus merangkul, bukan menghakimi, apalagi ngegosip. Jangan menghakimi, karena ayat berkata saya mencoba mencari ayat itu. Di mana sih kata-kata menghakimi itu? Dan ternyata saya banyak dapatkan dalam ayat-ayat ini. Ya, jangan engkau menghakimi, karena Tuhan akan juga menghakimi. Apa yang kau ukur kepada orang lain, maka ukuran itu akan ditimpakan kepadamu. Penghakiman itu ada pada Tuhan, bukan pada kita. Siapapun, kalau ada dari antara kalian, jemaat Tuhan yang mengalami kejatuhan, masa lalunya, dia tidak boleh menghakimi, membicarakan, menjadi bahan gosip. Amin. Kita sepakat dulu ya. Setuju ya? 4 orang. Setuju? Nah, gitu. Nanti saya dengar hati-hati. Tidak boleh. Saudara harus merangkul. Bila perlu, makan bersama-sama, bukan kompromi dengan dosanya, tetapi bagian Yesus itu kalau menyelesaikan persoalan itu dia makan. Karena di meja makan dia ngomong, kamu enggak boleh gini ya, kamu enggak boleh gini ya, itu saya lakukan. Makanya saya jarang itu langsung main tembak. Biasanya ini mohon maaf ini ibu-ibu, mohon maaf. Kalau anak-anak buat salah, pakai F16, dari pagi sampai sore, enggak habis-habis dia punya pelurunya. Kamu begini, karena kamu begini, kita jadi begini. Enggak selesai. Besok terus malam tidur, besok pagi dilanjutin lagi. Kenapa? Karena kemarin belum selesai. Saya mau sampai.
Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung maksud saya. Ternyata di sini tidak ada. Di sini semua baik-baik, manis-manis. Amin. Ya. Jadi makan bersama-sama dengan mereka. Sama siapa? Orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang berdosa. Tapi orang-orang Yahudi ini menggerutu, saling menyalahkan. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yesus kasih ayat 3 dan 4. Saya senang sekali dengan ayat ini. Jadi kalau Yesus kasih sebuah solusi, maka kita harus lakukan solusi ini. Ini baik sekali. Ayo kita lihat ayat 3 dan 4. Lukas pasal 15 ayat 3 dan 4. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat 1 dan 2, karena Yesus ingin menjelaskan kepada orang Farisi, dia nggak mau menjelaskan tentang bagaimana harus lakukan. Yesus pakai perumpamaan. Ayo, ini perumpamaannya. Seperti hari ini juga, Yesus kasih perumpamaan buat kita. Terus? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Nah, ini sering kita baca, tapi saya ingin menjelaskan satu ayat per satu ayat. Supaya kalau saudara ketemu nanti dengan ada di areamu, ada di tengah-tengah komunitasmu, di tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah keluargamu, keluarga besarmu, pakai ayat ini untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Pakai ayat ini kalau bintang-bintang itu jatuh. Pakai ayat ini kalau ada angin kencang seperti pohon ara yang mentah ini digoncangkan. Pohon ara yang mentah ini baru kenal Tuhan. Ketika dia jatuh, langsung dihakimi. Itu udah akibatnya percaya Yesus. Enggak, kita harus terangkul. Lalu ayat ini bilang, ketika kata menemukan itu saya baca hiorisko bahasa aslinya itu. Makanya saya selalu kembali ke bahasa asli. Kata menemukan hiorisko itu mencari sampai mendapatkannya. Itu ada kepedulian, ada belas kasihan. Dia tinggalkan 99, cari yang satu ini sampai ketemu. Lalu saya cari dia tersesat. Saya pikir begini caranya ilustrasi masuk jurang. Maksudnya di ayat itu, di bukit-bukit, di gunung-gunung. Maka seorang gembala ini dia cari sampai mendapatkan. Dia ketemu satu. Baru ketemu ya, belum ayat berikutnya saya jelaskan. Ketika ketemu satu, lalu saya ketemunya dalam bahasa aslinya, terjemahan bahasa Inggris ini bagus. Makanya kalau ke bahasa Indonesia bukan tidak bagus, tetapi kita harus lengkap, lebih lengkap lagi. Ada kata observasi. Jadi kalau saudara mengalami suatu sakit, biasanya para dokter itu masuk dari diagnosa observasi, melihat dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari segala jantung semua dicek. Biasanya itu cek darah. Habis itu USG. Betul ya USG ya? Itu cek semua. Dilihat ginjalnya, dilihat hatinya, semua dicek itu. Kadang-kadang pakai teropong, mesti dilihat. Kalau yang jantung juga saya pernah dengar itu ada kamera itu dimasukkan dalam uratnya, dicek yang mana yang istilahnya darah yang kental, yang menggumpal, kolesterolnya. Itu kata observasi itu saya cari dalam terjemahan aslinya begini. Periksa, amati kenapa dia jatuh, dan pikirkan jalan keluarnya. Bukan jadi bahan omongan terus dijatuhkan, tapi cari solusinya, jalan keluarnya. Itu maksudnya mencari domba yang hilang, yang satu ini. Cari sampai dapat, observasi, amati. Kenapa? Kita ikut berpikir bagaimana jalan keluarnya. Kata observasi kedua, pelajari keadaannya untuk kita memberikan solusi menurut pengalaman kita. Kita tidak menjadi penghakim, maksud tadi itu. Siapa dari diri kita? Kita punya pengalaman masa lalu. Tidak ada manusia tidak punya masa lalunya yang begitu kelam. Yang dia pernah jatuh seperti bintang-bintang berguguran. Dia punya masa lalunya. Jadi kalau saudara menemukan nanti di depan yang kau dengar, yang kau lihat, cek dulu. Dulu kamu bagaimana? Jangan kita menjadi penghakim ketika kita bertobat. Jangan menjadi penghakim kita hidup benar. Kata observasi ini, jangan
Menurut pengalaman, saya cek, boleh dicek dalam bahasa aslinya, boleh dicek dalam bahasa Inggrisnya, ada kata menurut pengalamanmu. Jadi kalau masa lalumu kelam, jangan kau nilai orang. Setuju? Kaya kita lihat maksud ayat ini. Jadi kalau maksud ayat ini bukan kita baca cespleng besok langsung ganti ayat lagi. Mari kita jelaskan kata per kata. Supaya kalau kita ketemu orang berdosa, maka kita akan merangkul dia. Karena kita juga dulu pernah berdosa. Dan kita ditebus oleh darah Kristus menjadi hidup lebih benar. Tapi bukan berarti kita paling benar, paling. Lalu kita menilai orang lain. Maka kata-kata itu sama persis orang Farisi. Kita kan bukan orang Farisi ya. Amin ya. Tapi kita seperti Yesus, kita merangkul, mengajak makan. Kita tahu observasi kenapa nak. Sama seperti kami gembala. Kami selalu mendengar dan kami cari solusi. Pernah enggak Bapak Ibu kalau ini punya persoalan, ini tahu? Etika dalam pelayanan. Jangan kau jadikan konsumsi ketika orang jatuh. Rangkul dia. Lalu di dalam ayat ini, ayat 5. Ayat 5, tolong dibaca. Lukas pasal 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya. Kalau ia telah menemukannya. Ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aduh, terima kasih Tuhan. Engkau berikan pengertian buat kami. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya bisa bagikan kepada saudara. Hati saya senang. Hari ini hampir semua datang. Dan saudara dengar, ketika dia temukan, dia taruh di bahu. Dengan hati yang gembira. Kata bahu ini omos. Omos itu ikut mendanggung suatu beban berat yang dia alaminya. Apa masalahnya dia? Jadi Yesus itu tidak seret masuk pengertian ayat ini. Ada banyak sekali ketika domba-domba nakal, kalau kita lihat domba-domba yang tidak bisa diatur, atau kambing atau lembu dan sebagainya diatur, itu mungkin dipecut, mungkin ditendang, mungkin digeret pakai tali. Tapi Yesus ajarkan, bawa dia, taruh di pundak. Ini benar ini, ilustrasi gambarnya benar ini. Taruh di pundak, taruh di bahu. Artinya ikut menanggung suatu beban berat yang dia alaminya. Tidak mencemooh ketika bintang itu jatuh, anak Tuhan itu jatuh, siapapun itu jatuh. Jadi bahan pembicaraan negatif. Tapi apa yang kita lakukan, kata Omos, menanggung sabar. Halo, ketika anak-anak kita, ketika keluarga kita mengalami jatuh, sabar. Saya punya pengalaman di sini bagaimana mendidik anak. Rasanya jengkel sekali. Saya ingat sudah begini sama Yosua ini. Tapi apa? Kalau saya terus merangkul, mendoakan dia. Sekarang dia luar biasa. Jadi saya mau sampaikan, iblis punya tujuan ingin menghancurkan keluarga. Tapi kalau karena kejengkelanmu oleh sikap anak, sikap keluargamu, engkau timpakan, sekali kamu memang tidak bisa berubah, memang tidak bisa berubah. Bahkan engkau singkirkan, engkau campakkan. Maka seumur hidupnya, kata Omos ini, itu bukan kita. Kata Omos itu ikut menanggung beban dosanya. Bukan kita bagi-bagi, tapi mari berikan solusi, motivasi, kuatkan dia, doakan dia. Menanggung sabar dari tingkah lakunya, layani mereka supaya dijauhkan dirinya dari hukuman atau kehancuran hidupnya. Masa tega saudara mau selamat sendiri? Lalu orang yang jatuh di sekitarmu, kebiarkan dia jatuh.
Masa tega? Kalau ada di antara keluargamu melukai hatimu, lalu salah satu yang dilukai mungkin yang terdekat. Apakah itu istri, suami, atau anak? Lalu dia masuk di ICU, ada kabel-kabel. Itu udah akibatnya, biarin, tanggung sendiri. Apakah itu maksud omos itu? Enggak. Yesus sabar. Dia layani 12 murid. Dia cari Petrus. Coba lihat, kenal itu? Enggak, 3 kali. Enggak kenal. Yesus ngelihat. Ketika 40 hari setelah kebangkitan, dicari lagi Petrus. Petrus. Begitu dia kembali. 5.000, 4.000 bayangan Petrus. Orang anak kecil perempuan injak sembuh. Jadi tidak boleh kita klaim orang jatuh, bintang jatuh, memang dia jatuh. Tidak bisa, lalu kita gosipin. Kita hancurkan masa depannya oleh omongan kita. Yesus tidak bilang gitu. Bawa dia, pikul di bahunya dengan gembira. Jangan kita menghukum dia atau menghancurkan hidupnya yang sudah jatuh. Jangan. Maka dari itu ayat yang ketiga dikatakan menjaga agar tidak jatuh lebih dalam bahkan terhilang dari kehidupan bersama Kristus. Ayo masuk dalam dimensi doa, doakan yang terhilang ini, yang tersesat ini. Bagi saya, saudara orang-orang yang hebat. Bagi saya anak-anaknya Bapak Ibu Allah yang berhasil. Hidup Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di tempat ini, masa depannya sukses. Kalau saudara mungkin hari ini seperti, ya, jalan miring-miring begini. Miring-miring masuk got mungkin. Saya pernah dikasih YouTube, ada orang mabuk. Orang di sana gitu maksudnya. Jalan, masuk langsung di kali, kalinya tidak ada air, jatuh dia. Tapi saudara bukan itu, sekalipun jatuh, bangkit lagi. Sebagai hamba Allah, saya ingin memberikan pesan buat saudara. Tidak boleh saudara membiarkan orang yang jatuh, bintang yang jatuh. Bintang boleh jatuh dan dia tidak bisa kelihatan lagi. Tapi anak Tuhan yang jatuh, dia akan bangkit kembali, bersinar lagi. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan, siapapun dia, karena Yesus menebus. Sekalipun dosamu semerah kermisi, aku akan memutihkan seperti salju. Jadi Yesus mengampuni. Lalu di ayat yang berikutnya, 6 dan 7. Lukas pasal 15 ayat 6 dan 7. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Dia ketemu orang tersesat. Dia tidak mengurung diri. Dia menyesali perbuatan yang melakukan sebuah kesalahan dan dosa tersesat. Tetapi dia bangga. Dia melihat satu domba ini yang tersesat kembali pulang. Dia beritakan kepada tetangga-tetangganya, dombaku pulang. Anakku pulang. Suami istriku pulang, keluargaku pulang, saudara-saudaraku pulang. Dia kembali kepada Tuhan. Maka dalam ayat ini bersukacita apabila satu jiwa mau mengalami pemulihan. Ayat 7. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian jugalah seisi sorga, kalau dalam terjemahan lain TSI, itu Allah ada di situ disebutkan. Allah bersukacita. Demikian jugalah seisi sorga akan lebih bergembira karena satu orang berdosa yang kembali kepada Tuhan daripada karena 99 orang yang tidak pernah meninggalkan jalan yang benar. Saudara menjalani kehidupan dalam kebenaran, tapi ada satu yang tidak benar, dicari, ditemukan, dia bertobat, dia kembali. Surga senang. Kenapa saudara menghakimi? Surga senang.
Saya mau sampaikan ini. Karena hati saya betapa dalamnya kalau satu jiwa terhilang karena kita. Saya cari jiwa pelosok-pelosok. Kapan saya pernah bilang tidak? Sampai kemana saya cari? Saya ingin menguatkan. Sekalipun tidak memiliki apa-apa, saya cari supaya dia bangkit. Jangan ada di antara kita. Ketika mereka jatuh, lalu kita menjadi bahan untuk menjatuhkan kembali. Karena sorga senang. Kalau ada anak Tuhan mau dipulihkan. Kalau ada anak Tuhan mau kembali baca Alkitab. Kembali kepada ibadahnya. Kembali dalam kehidupannya yang benar. Yesus gak peduli yang 99. Tapi Yesus peduli dengan satu orang ini. Saya berharap jangan engkau pernah menyerah. Ketika ada dalam satu di antaramu jatuh. Jangan pernah menyerah. Cari dia dengan gembira. Bawa itu jadi beban doamu. Beban itu beban doa. Beban pergumulanmu. Omos. Jangan kecewa. Jangan sakit hati kepada mereka. Rangkul mereka. Cari sampai dapat. Dan temukan dia. Lalu ada perumpamaan yang lain. Tentang 1 dirham terhilang. 15 ayat 8 dan 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dengan teliti, dengan cermat, sampai temu. Terus. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Terus. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Ayat ini merobek jiwa saya. Malaikat di sorga bersukacita kalau saudara kembali kepada Tuhan. Ada pertobatan. Makanya saya bilang di tempat ini, siapapun saudara, kalau saudara punya hati untuk melayani, silakan. Yesus tidak melihat. Bahkan ayat 8 dan 10, dirham itu berbicara uang perak. Jadi nilainya berharga. 1 jiwa, itu saudara dan saya, bernilai tinggi bagi sorga. Sorga rindu, saudara bersama-sama dengan Kristus di sana. Itu kerinduan hati Yesus. Kalau dia melihat bintang-bintang jatuh, Yesus juga sedih. Di mana ayatnya ada, Yesus maka masgullah ia ketika dilihat Lazarus mati. Yesus bisa sedih. Kalau ada di antara kalian seperti bintang yang jatuh, maka dia utus hamba-hamba Allahnya. Dia utus, ayo kembali. 120 tahun Nuh terus berkhotbah. Saya mau sampaikan, waktu Tuhan tidak lama. Saya tidak boleh mengklaim tahun waktunya. Tidak boleh mengklaim, karena Alkitab berkata, tidak ada yang tahu kecuali Bapa di sorga. Tapi kita diberi tanda-tanda. Tanda-tanda yang paling ajaib, yang paling terakhir. Bukan yang terakhir, karena bait suci yang terakhir. Ini sudah persiapan, sudah digerakkan, harus bangun. Itu kita sudah banyak-banyak puasa lah. Saudara yang baca Alkitab 10, ini ilustrasi saya. 10 ayat bila perlu 10 pasal. Yang enggak pernah doa, puasa. Kalau sudah bait suci dibangun, tapi ini karena masih dibangun, ya bukan berarti saya bilang masih ada kesempatan, bukan. Tapi hati-hati, jaga-jaga. Ingat,
pada waktu masa COVID, Cina bangun rumah untuk orang-orang yang mengalami suatu bencana. Dalam 1 minggu dia bisa bangun ribuan kamar. Artinya bangun bait suci itu enggak sampai 3 hari. Alkitab bilang 3 hari aku bangun. Jadi sekarang semua sudah siap. Lembu merah semua sudah siap. Yang paling terakhir itu sukunya. Ya. Satu suku yang tidak diketemukan, ketemu. Dari 14, akhirnya 13 orang. Ya, satu suku itu ketemu. Yang memimpin ibadah. Dan yang paling terakhir lagi, sebelum bait suci itu, di Lemah 24 ayat terakhirnya, dia bilang, ketika firman sudah sampai ke bangsa-bangsa, aduh, dengan YouTube ini, dengan media ini, mana lagi dunia yang tidak bisa tertembus? Berarti ini waktunya sudah dekat. Amin. Kalau ada di antaramu yang jatuh, saudaramu, keluargamu, mari taruh di pundakmu, jadi beban doa. Pergumuli dia. Jangan lihat kekurangannya, itu menjadi beban buat kita. Maka ayat ini berkata, berusahalah untuk mencari yang terhilang. 1 jiwa berharga di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu, begitu juga para malaikat di hadapan Allah Bapa. Selalu, kata selalu, bersukacita saat menyaksikan satu orang berdosa bertobat. Amin. Saya senang dengan ayat ini. Mari kita ikut perjamuan kudus. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Apapun kesalahan dan dosamu di hadapan Tuhan, Dia selalu bersukacita kalau kita kembali kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan.